dan pacaran ini menghabis-habiskan waktu, membuang-buang waktu, kenikmatan sesaat, silahkan bertanya kepada orang yang menggandungi pacaran. Dihindari pacaran. Katanya mereka yang sudah pernah pacaran kemudian sadar dan bertaubat. Kalau saya alhamdulillah tidak pernah seumur hidup. Katanya yang namanya pacaran hanya bermain-main hati dan terlalu banyak membuang-buang waktu dan terlalu banyak sakit hati. Hanya di awal saja gembira ketika menembak gor. Hanya gembira ketika menembak, setelahnya ngambek-ngambekan, marah-marahan, membujuk, ngambek, marah, bujuk, ngambek, marah, putus. Menikah 8 tahun, akhirnya dia bersanding dengan orang lain, 8 tahun menjagain jodoh orang. Pacaran. Kemudian apa alasanmu sakit hati? Apa alasanmu sakit hati ketika engkau ditikung? Ketika engkau dikhianati, apa alasanmu sakit hati? Bukankah ikatan tidak resmi? Ikatan tersebut bukan tidak resmi. Ikatan tersebut belum engkau bersalaman dengan tangan ayah bapaknya. Belum bersalaman. Ikatan tersebut belum resmi. Mengapa engkau protes? Mengapa engkau sakit hati? Mengapa engkau marah-marah? Tidak ada ikatan resmi. Mengapa sakit hati? Pacaran, semoga kaum muslimin dihindari. Muslimat pemuda membuang-buang waktu, tidak efektif, hanya berkumpul masalah perasaan. Dan pemuda di zaman sekarang, pemuda kaum muslimin di zaman sekarang yang menjadi PR kita bersama, menjadi tugas kita bersama memperbaikinya. Pemuda kaum muslimin di zaman sekarang terlalu banyak berkutat seputar masalah hati, masalah perasaan, bawa perasaan, masalah cinta dan masalah kasih sayang, perasaan baper. Pemuda kaum muslimin sekarang perlu diluruskan, perlu dibawa kembali ke masa-masa kejayaan Islam. Seharusnya seorang pemuda disibukkan dengan kegiatan bermanfaat, disibukkan menghafalkan Al-Quran, disibukkan menelaah hadis, disibukkan mempelajari bahasa Arab, disibukkan belajar di kampusnya, bagaimana mendapatkan nilai yang baik, bagaimana dia bekerja profesional, disibukkan dengan berkarya. Seharusnya pemuda disibukkan dengan produktivitas. Seharusnya pemuda diisi dengan kegiatan-kegiatan positif, bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama, memiliki produktivitas tinggi dan berkarya. Seharusnya pemuda muslim demikian. Pemuda muslim sekarang sudah terlalu banyak disibukkan dengan urusan hati, urusan ngambek, urusan move on, urusan pacaran dan sebagainya. Perbuatan yang banyak membuang waktu, dan ini tugas kita bersama memperbaikinya. Harusnya pemuda muslim banyak-banyakan karya, bukan banyak-banyakan mantan. Kalau kita melihat bagaimana sejarah pemuda Islam di zaman dahulu disibukkan dengan kegiatan bermanfaat, bermanfaat bagi masyarakat. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang yang lain, itu pemuda Islam. Kalau kita berkaca kepada pemuda masa kejayaan Islam, kita melihat bagaimana Muhammad Al-Fatih berumur 22 tahun menaklukkan Konstantinopel, membuka Konstantinopel, pemuda 22 tahun. Belum kita berbicara bagaimana Usamah bin Zaid berumur 18 tahun, tetapi beliau adalah panglima. 18 tahun beliau adalah panglima peperangan dengan Romawi yang disiapkan oleh Nabi SAW menjelang meninggalnya beliau. Beliau menyiapkan pasukan untuk perang besar-besaran dengan Romawi. Nabi SAW menyiapkan pasukan tersebut. Tahukah para pemuda siapa yang ditunjuk menjadi panglima besarnya? Panglima besarnya adalah Usamah bin Zaid yang baru berumur 18 tahun. Tahukah Anda siapa bawahannya Zaid
bawahannya Usamah. Tahukah Anda siapa pasukannya Usamah? Tahukah Anda siapa, kalau Usamah jenderalnya, tahukah Anda siapa wakil jenderalnya? Siapa bawahannya Usamah? Tahukah Anda? Bawahan Usamah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bawahan Usamah adalah Umar bin Khattab, dan bawahannya Usamah adalah pedang dari pedang Allah, Khalid bin Walid. Usamah mengatakan, Abu Bakar kamu ke sana, patuh. Umar kamu ke sana, patuh. Khalid bin Walid kamu di depan, patuh. Usamah bin Zaid berumur 18 tahun. Pemuda Islam. Pemuda Islam sekarang terlalu disibukkan urusan baper, urusan perasaan cinta yang membuang waktu. Kalau Muhammad Al-Fatih, pemuda berpikiran keras bagaimana menaklukkan Konstantinopel, mungkin pemuda sekarang, dan tugas kita memperbaikinya, berpikir keras bagaimana menaklukkan sang akhwat dalam pelukan hatiku. Kalau Muhammad Al-Fatih mendengar di sana seorang ada kaum muslimin dizolimi, maka Muhammad Al-Fatih mengatakan, saya tidak terima ada kaum muslimin yang dizolimi di sana. Maka pemuda sekarang mengatakan, saya juga tidak terima lo putusin gue begitu aja. Kalau pemuda dahulu bersimbah darah di peperangan, maka pemuda sekarang pun bersimbah darah di pojokan kamar, menyayat tangannya bunuh diri. Karena pujaan hati sudah dilamar oleh orang lain, dan orang tersebut adalah sahabat dekatnya. Pemuda sekarang jangan sampai ada yang berkecimpung dengan masalah pacaran. Kaum muslimin jangan sampai ada yang pacaran. Kaum muslimin dan muslimat, ini zina. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali mendekati zina, karena zina adalah jalan yang sangat perih, jalan yang sangat jelek. Perbuatan yang fahisyah jelek dan jalan yang benar-benar jelek. Jangan sampai ada yang pacaran. Pacaran ini ibarat korupsi. Pacaran ini ibarat korupsi, menikmati yang bukan hasilnya. Pacaran jangan sampai ada. Kaum muslimin, pemuda